Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Utomo. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Algoritma Pemrograman 2, yaitu implementasi program Python pada kehidupan sehari-hari. Tujuan pembuatan program yang pertama yaitu menyediakan alat sederhana bagi pengguna untuk mengatur dan mengelola jadwal pelajaran mereka. Yang kedua yaitu memudahkan pencatatan jadwal tanpa harus mencatat secara manual sehingga lebih praktis dan efisien. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas pengguna untuk membantu mereka mengingat dan mengatur jadwal pelajaran seperti jam kuliah, ruang belajar, dan hari pelajaran. Yang selanjutnya yaitu flowchart dari program akan dimulai dengan tanda mulai. Selanjutnya itu tampilkan pesan yaitu selamat datang di aplikasi pengingat jadwal pelajaran. Selanjutnya itu tampilkan menu pilihan yaitu antara 1 sampai 4. Selanjutnya yaitu pengguna nantinya diminta untuk menginput opsi pilihan yaitu antara 1 sampai 4. Selanjutnya yaitu decision. Apakah pilihan dari inputan pengguna tadi itu valid atau tidak, yaitu jika valid yaitu pilihan 1 sampai 4. Jika tidak, maka opsi tidak valid silahkan pilih 1 sampai 4. Namun jika valid, maka program akan dilanjutkan. Jika pengguna memilih opsi pertama yaitu tampilkan jadwal pelajaran, maka di sini ada decision. Jika belum ada jadwal, maka output yang dikeluarkan yaitu jadwal pelajaran masih kosong. Namun jika sudah ada jadwal, maka tampilkan daftar mata kuliah. Jika pengguna memilih opsi kedua yaitu tambah mata kuliah, maka nantinya pengguna diminta untuk menginput nama mata kuliah, jam mulai, ruang belajar, dan hari. Selanjutnya yaitu decision. Apakah data semua diisi? Jika tidak, maka input tidak boleh kosong. Namun jika semua data sudah diisi, maka tambah data ke jadwal. Yang ketiga yaitu opsi ketiga, yaitu hapus mata kuliah. Nantinya pengguna diminta untuk menginput nomor mata kuliah yang akan dihapus. Hanya yaitu decision, apakah nomor valid atau tidak. Jika tidak, maka tampilkan pesan nomor tidak valid. Namun jika valid, maka hapus mata kuliah dari jadwal. Yang terakhir yaitu opsi keempat, simpan dan keluar. Maka data yang sudah dimasukkan tadi otomatis akan disimpan ke dalam program dan akan mengeluarkan output berupa tampilkan pesan yaitu data Anda telah disimpan dan terima kasih. Dan selanjutnya itu program akan selesai. Detail dari program. Yang pertama yaitu fungsi tampilkan jadwal. Jadwal adalah sebuah dictionary yang menyimpan mata kuliah sebagai kunci dan detailnya yaitu jam, ruang, hari sebagai nilai dan fungsinya sebagai berikut. Mencetak judul jadwal pelajaran. Yang kedua yaitu memeriksa apakah jadwal tidak kosong. Jika tidak kosong, fungsi ini akan menggunakan enumerate untuk mendapatkan indeks dan item dari dictionary. Yang ketiga yaitu enumerate jadwal items 1 memberikan indeks mulai dari 1 sehingga pengguna dapat melihat nomor urut mata kuliah. Untuk setiap mata kuliah, detailnya yaitu jam, ruang, dan hari diambil dari tabel detail dan dicetak ke layar. Yang terakhir, jika jadwal kosong, maka fungsi mencetak pesan bahwa jadwal masih kosong. Yang kedua yaitu fungsi tambah mata kuliah. Fungsi diminta pengguna untuk memasukkan nama mata kuliah, jam mulai, ruang, dan hari. Yang kedua yaitu memeriksa apakah semua input tidak kosong. Jika ada input yang kosong, fungsi akan meminta pengguna untuk mengulangi input. Yang terakhir yaitu jika semua input valid, mata kuliah baru ditambahkan ke dalam jadwal dengan format jadwal mata kuliah, jam, ruang, dan hari. Yang ketiga yaitu fungsi hapus mata kuliah. Dictionary akan dimodifikasi dengan menghapus mata kuliah. Yang pertama yaitu memanggil tampilkan jadwal untuk menampilkan daftar mata kuliah yang ada.
menggunakan try shape untuk menangani kemungkinan kesalahan saat konversi input ke integer. Yang ketiga yaitu mengurangi satu dari input untuk mendapatkan indeks yang sesuai dari daftar, karena daftar di Python dimulai dari 0. Selanjutnya yaitu memeriksa apakah indeksnya dimasukkan valid, apakah dalam rentang indeks yang ada. Selanjutnya yaitu jika valid, mata kuliah dihapus dari jadwal menggunakan del. Yang terakhir yaitu menampilkan pesan konfirmasi jika mata kuliah berhasil dihapus, atau pesan kesalahan jika nomor tidak valid, atau jika input tidak dapat dikonversi ke integer. Selanjutnya yaitu fungsi simpan data. Fungsi ini menggunakan pernyataan wait untuk membuka file bernama jadwal pelajaran.txt dalam mode tulis W. Menggunakan mode tulis berarti jika file sudah ada, isinya akan ditimpa atau overwritten. Jika file tidak ada, maka akan dibuat file baru. Yang ketiga yaitu fungsi ini kemudian melakukan iterasi melalui setiap item dalam dictionary jadwal menggunakan loop. Yang keempat yaitu setiap item terdiri dari dua bagian, yaitu kunci, nama mata kuliah, dan nilai, yaitu tuple yang berisi jam, ruang, dan hari. Yang terakhir yaitu setelah semua data ditulis ke dalam file, fungsi mencetak pesan konfirmasi kepada pengguna bahwa jadwal telah berhasil disimpan. Yang kelima yaitu fungsi muat data. Fungsi ini membuka file jadwal pelajaran.txt untuk membaca data jadwal. Setiap baris dalam file dibaca dan dipisahkan berdasarkan koma untuk mengorganisir data. Yang ketiga yaitu data yang telah diproses dimasukkan ke dalam variabel jadwal dengan format dictionary. Yang terakhir yaitu jika file tidak ditemukan, fungsi akan membuat variabel jadwal kosong sebagai gantinya. Yang keenam yaitu fungsi main. Fungsi muat data dipanggil untuk memuat data jadwal dari file, misalnya jadwal pelajaran.txt. Jika file tidak ditemukan, maka variabel jadwal pelajaran akan berisi data kosong. Yang kedua yaitu program menampilkan menu dengan 4 opsi. Opsi pertama, tampilkan jadwal pelajaran, yaitu menampilkan jadwal mata kuliah yang sudah ada. Yang kedua yaitu tambah mata kuliah, menambah mata kuliah baru ke jadwal. Opsi ketiga, hapus mata kuliah, yaitu menghapus mata kuliah dari jadwal. Opsi keempat, simpan dan keluar, yaitu menyimpan data yang telah diubah dan keluar dari program. Pengguna diminta untuk memilih salah satu opsi 1 hingga 4. Program kemudian memanggil fungsi sesuai dengan pilihan pengguna. Selanjutnya, program berjalan dalam sebuah perulangan while true yang akan terus menampilkan menu hingga pengguna memilih untuk menyimpan data dan keluar dengan memilih opsi keempat. Selanjutnya itu jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid, program akan menampilkan pesan error dan meminta pilihan yang valid, yaitu 1-4. Yang terakhir, pada akhir program, jika opsi 4 dipilih, data yang telah diubah disimpan dengan memanggil fungsi data, dan program mengakhiri perulangan dengan pesan terima kasih. Yang ketujuh yaitu menjalankan program. If name sama dengan main, ini adalah cara standar dalam Python untuk memastikan bahwa kode di dalam blok ini hanya dijalankan jika file tersebut dieksekusi sebagai program utama, bukan jika diimport sebagai modul di file lain. Main memanggil fungsi main untuk memulai eksekusi program. Selanjutnya itu penanganan error. Pertama yaitu tampilkan jadwal. Jika error tidak ada jadwal, maka penanganan yang akan dilakukan yaitu jika jadwal kosong, misalnya file jadwal pelajaran.txt tidak ada atau kosong, maka program akan menampilkan pesan jadwal pelajaran masih kosong. Selanjutnya yaitu ini menghindari kesalahan tampilan atau pengulangan proses yang tidak perlu. Error yang tidak ditangani yaitu fungsi ini tidak memerlukan penanganan error yang kompleks karena hanya mencetak isi dictionary jadwal. Jika tidak ada data, hanya pesan kosong yang ditampilkan. Selanjutnya itu tambah mata kuliah.
Jika ada input yang kosong, maka input tidak akan diproses. Penanganannya yaitu jika salah satu dari input tersebut kosong, maka program akan menampilkan pesan error yaitu input tidak boleh kosong, silahkan ulang lagi. Setelah itu, program meminta pengguna untuk memasukkan data yang benar. Error yang tidak ditangani yaitu fungsi ini tidak menangani kesalahan seperti format jam yang salah, misalnya 08 lebih 60 menit atau 25.00 atau hari yang salah. Program menerima input apapun selama tidak kosong. Yang ketiga yaitu hapus mata kuliah. Kasus yang ditangani yaitu jika tidak ada jadwal yang tersimpan, maka pengguna tidak dapat menghapus mata kuliah. Jika pengguna memilih nomor mata kuliah yang tidak ada dalam daftar, misalnya nomor yang lebih besar dari jumlah mata kuliah yang ada. Yang ketiga yaitu pengguna mungkin memasukkan sesuatu selain angka saat diminta memilih mata kuliah untuk dihapus. Penanganannya yaitu program menampilkan pesan jadwal kosong, tidak ada yang bisa dihapus. Yang kedua yaitu jika pengguna memilih nomor yang tidak ada dalam daftar, program akan menampilkan pesan nomor tidak valid. Yang ketiga yaitu jika pengguna memasukkan input yang bukan angka dengan menggunakan blok try shape. Jika terjadi error saat mencoba mengkonversi input menjadi integer, program akan menampilkan pesan error yaitu input tidak valid, masukkan angka. Yang keempat yaitu simpan data. Kasus yang ditangani yaitu terkadang file tidak bisa dibuka karena alasan seperti izin akses atau disk penuh. Jika jadwal kosong, maka tidak ada jadwal yang disimpan. Penanganannya yaitu program membuka file jadwal pelajaran.txt untuk menulis data dengan mode W. Jika file tersebut tidak bisa dibuka karena masalah izin atau disk penuh, Python akan melemparkan error IO error meskipun dalam kode ini tidak ada penanganan eksplisit terhadap masalah ini. Yang kedua yaitu tidak ada penanganan eksplisit untuk kondisi ini karena program akan tetap menulis file meskipun tidak ada data di dalamnya. Namun itu mungkin tidak berguna karena file akan kosong. Yang ketiga yaitu jika file tidak dapat dibuka atau ada masalah lain saat menulis data, kode ini tidak menangani error secara eksplisit. Yang kelima yaitu muat data. Kasusnya ditangani yaitu jika file jadwal pelajaran.txt tidak ditemukan saat program dijalankan untuk pertama kali atau file dihapus, maka akan mengembalikan dictionary kosong. Yang kedua yaitu jika format file tidak sesuai dengan yang diharapkan, misalnya jika ada baris yang tidak bisa diproses karena format yang salah, maka program akan mengabaikan baris tersebut tanpa menghentikan program. Penanganan yang ditangani yaitu menggunakan block try shape untuk menangani error file not found error. Jika file tidak ada, program akan mengembalikan dictionary kosong. Yang kedua yaitu program akan mengasumsikan bahwa file memiliki format yang benar. Baris terpisah dengan koma. Jika ada kesalahan dalam format, misalnya baris yang tidak memiliki 4 komponen, program tidak menangani error ini dan akan gagal memproses baris tersebut tanpa memberi pesan error. Yang terakhir yaitu jika terjadi error lain seperti masalah pada encoding file, program akan terhenti, namun itu tidak ditangani secara eksplisit di kode ini. Yang selanjutnya yaitu main. Kasusnya ditangani yaitu pengguna dapat memilih angka selain 1-4 untuk menu. Hal ini ditangani dengan menampilkan pesan error. Penanganannya yaitu program memeriksa apakah input pengguna adalah salah satu dari pilihan yang valid yaitu 1-4. Jika tidak, maka program akan menampilkan pesan error opsi tidak valid, silakan pilih 1-4. Tidak ada penanganan khusus untuk kasus ini karena input diproses secara langsung. Selanjutnya yaitu output program. Jika memilih opsi 1 dan pengguna belum menginput jadwal mata kuliah, maka output yang dihasilkan seperti pada gambar di atas. Selanjutnya itu jika memilih opsi kedua, pengguna diminta memasukkan beberapa data yang diperlukan seperti nama mata kuliah, jam, ruang, dan hari. Jika memilih opsi ketiga, maka pengguna akan menghapus mata kuliah yang diinginkan.
Jika pengguna memilih opsi keempat, maka data yang dimasukkan akan disimpan dan program akan selesai. Selanjutnya yaitu penyimpanan data. Penyimpanan data jadwal disimpan dalam file jadwal pelajaran.txt. Setiap perubahan pada jadwal akan disimpan kembali ke file setelah pengguna memilih opsi simpan dan keluar. Data disimpan dalam format CSV untuk memudahkan manipulasi atau pemrosesan lebih lanjut. Setiap mata kuliah disimpan dalam satu baris dengan informasi terpisah koma, yaitu nama mata kuliah, jam, ruang, hari. Selanjutnya yaitu pemeliharaan sistem. Data disimpan dalam file teks biasa yang memudahkan pemeliharaan dan pengeditan manual jika diperlukan. Sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur seperti mengedit mata kuliah atau menambahkan pengingat otomatis berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kekurangan dari program yaitu yang pertama, aplikasi ini berbasis teks dan tidak memiliki antarmuka grafis atau GUI yang dapat membuat kurang menarik bagi sebagian pengguna. Yang kedua yaitu program tidak memeriksa apakah jam yang dimasukkan valid atau tidak. Misalnya, jam tidak boleh bertabrakan. Selanjutnya itu tidak ada opsi untuk mengedit mata kuliah setelah ditambahkan. Yang keempat, sistem tidak memeriksa validitas jam atau hari. Misalnya, apakah jam yang dimasukkan sudah sesuai atau apakah hari yang dimasukkan benar. Selanjutnya, program ini tidak memiliki fitur pengingat yang dapat memberi notifikasi kepada pengguna tentang jadwal pelajaran yang akan datang. Yang terakhir yaitu data hanya disimpan dalam satu file tanpa adanya sistem backup yang dapat menjaga data dari kerusakan file. Kesimpulan dari program yaitu program manajemen jadwal pelajaran ini merupakan alat yang berguna bagi siswa dan mahasiswa untuk mengorganisir waktu belajar mereka dengan fitur dasar seperti menampilkan, menambah, dan menghapus mata kuliah serta menyimpan data ke file. Aplikasi ini memenuhi kebutuhan dasar pengelolaan jadwal. Meskipun ada beberapa kekurangan dan ruang untuk perbaikan, sistem ini memberikan solusi praktis bagi pengguna dalam mengatur waktu belajar mereka secara lebih efektif. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan sekilas dari program. Jika program yang telah dibuat Kitaran, maka program akan menampilkan pesan awal atau tampilan awal yaitu selamat datang di aplikasi pengguna jadwal pelajaran. Yaitu terdiri dari 4 pilihan menu. Yang pertama yaitu tampilkan jadwal pelajaran, yang kedua yaitu tambah mata kuliah, yang ketiga hapus mata kuliah, yang keempat simpan dan keluar. Silakan pilih opsi yang Anda inginkan. Jika kita memilih opsi pertama, maka output yang akan dihasilkan itu jadwal pelajaran masih kosong karena kita belum menginput data pelajaran yang diinput pada program. Maka kita akan menambah terlebih dahulu dengan memilih opsi kedua yaitu tambah mata kuliah. Ini kita akan diminta untuk memasukkan beberapa data yaitu nama mata kuliah, contoh aljabar pukul 10, ruang A13, hari Selasa. Maka data yang tidak kita tadi input maka akan otomatis tersimpan ke dalam program dan akan menampilkan konfirmasi yaitu berupa mata kuliah aljabar ditambahkan dengan jam mulai jam 10, ruang A13 dan hari Selasa. Jika kita ingin menampilkan jadwal pelajaran yang kita input tadi, kita pilih opsi pertama lagi, maka output yang dihasilkan yaitu jadwal pelajaran jam 10, ruang A13 dan hari Selasa sudah tersimpan ke dalam jadwal pelajaran. Jika kita ingin menambah kembali, kita memilih opsi kedua, contoh yaitu algoritma, ada mata kuliah jam 13 misal, ruang A12, hari Selasa. Jika kita ingin menampilkan kembali data pelajaran yang
sudah kita input tadi, kita pilih opsi pertama, maka ada dua data pelajaran, yaitu aljabar untuk jam 10 ruang A13 hari Selasa. Yang kedua yaitu pelajaran algoritma jam 13.00 ruang A12 hari Selasa juga. Jika kita ingin menghapus mata kuliah, kita memilih opsi ketiga. Nanti kita diminta untuk memilih nomor mata kuliah yang akan dihapus. Jika kita contoh mengambil nomor mata kuliah kedua yang akan dihapus, kita memilih opsi kedua dan akan menampilkan pesan konfirmasi, yaitu mata kuliah algoritma dihapus. Jika kita ingin menampilkan kembali dengan memilih opsi pertama, yaitu maka data pelajaran sisa 1, yaitu aljabar jam 10 ruang A13 hari Selasa. Jika kita ingin keluar dan menyimpan program, kita memilih opsi keempat, maka akan menampilkan konfirmasi, yaitu jadwal berhasil tersimpan. Terima kasih, data Anda telah disimpan. Jika kita ingin melihat lagi jadwal yang tadi kita input, kita langsung memilih opsi pertama, maka jadwal pelajaran aljabar masih tersimpan di dalam program. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.